Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur bacaan sholat. Kita sudah menginjak takbir. Ketika seseorang sudah merasa bahwa berdirinya dia dalam sholat adalah sarana terbaik yang bisa meringankan berdirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak, maka dia akan mempergunakan kesempatan bermunajat kepada Allah di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa inilah kita yang penuh kekurangan menghadap Rabb yang maha besar di alam yang tinggi. Bahwa inilah kita hamba lemah yang tidak kuasa mendatangkan manfaat selain apa yang telah Dia tuliskan bagi kita. Memohon belas kasih dan karunia-Nya. Bahwa inilah kita hamba penuh aib yang melaksanakan perintahnya dengan kekurangan yang jauh dari nilai sempurna di hadapannya, bahwa inilah kita hamba penuh dosa yang bersimpuh mengharapkan ampunan dan rahmat Allah agar kita senantiasa berada dalam perlindungan dan penjagaannya. Setelah kita berdiri dengan penuh penghayatan akan lemahnya diri kita sebagai seorang hamba, kita melanjutkannya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengagungan itu terlantun dari bibir kita dengan ucapan Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Takbir yang ketika diucapkan, maka hati dan lisan harus ikut mengagungkannya. Bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari matahari, lebih besar dari bulan, lebih besar dari bebintangan, lebih besar dari galaksi Bima Sakti, lebih besar dari pegunungan dan lebih besar dari apapun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha besar dan maha agung. Tidak ada yang lebih agung dari Dia. Dialah Zat yang menguasai kehidupan dan juga kematian di alam maya pada ini, dan juga kehidupan di akhirat nanti. Maka dialah yang paling layak diagungkan, dipuji, dan diibadahi. Lebih dari itu, takbir ini memunculkan rasa kehinaan diri, kelemahan segenap makhluk, dan kecilnya masalah yang dihadapi. Hanya satu yang besar, hanya satu yang kuat, hanya satu yang kuasa, hanya satu yang bisa dijadikan sandaran oleh segenap makhluk. Dialah Allah yang maha besar. Maka segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecil, rendah, dan hina. Sebab perbendaharaan langit dan bumi berada di tangannya. Semua hati hambanya berada di antara jari-jarinya. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya. Alam tunduk dan patuh pada aturan dan kehendaknya. Maka adakah yang lebih agung dan lebih besar daripada Dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini dengan segala detailnya. Allahu Akbar. Sungguh kalimat ini sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa mengabdi, berbakti, dan beribadah kepadanya. Hakikat takbir. Ketika mengucapkan takbir, maka kita harus mengakui kelemahan kita, bahwa kita tidak bisa mendatangkan manfaat apapun tanpa izin dan ketentuan Allah, bahwa kita tidak bisa mencegah datangnya musibah tanpa pertolongan dari Allah, bahwa kita tidak bisa meniti jalan yang lurus tanpa bimbingan dari Allah, bahkan kita tidak mungkin bisa melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan tanpa inayah dari Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Maka ketika sedang menghadap Allah dan mengucapkan kalimat takbir, kita mengenyahkan sikap sombong kita, karena segala kebesaran, keagungan, dan kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang pantas untuk menyombongkan dirinya. Di samping itu, ketika kita mengucapkan takbir, maka hati kita tidak boleh berpaling dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di hati dan pikiran kita adalah Allah. Tidak ada yang lain. Segala urusan duniawi kita singkirkan demi berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukankah merupakan kelancangan jika tengah berbincang dengan seorang raja,
kita justru menoleh kepada selainnya. Inilah hakikat takbir. Ketika kita mengucapkan takbir dan kita masih menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan masih bersikap sombong, maka takbir yang kita ucapkan hanyalah pemanis di bibir saja. Kalimat takbir itu belum meresap ke dalam hati kita, padahal kedua hal itulah yang menjadi penghalang antara hati seorang hamba dengan Allah, sehingga ia menyelesaikan sholat tanpa merasakan nikmatnya, dan keadaannya sesudah sholat tak ubahnya sebelum sholat, tanpa makna, tanpa ruh hampa, dan tanpa penghayatan. Kenikmatan tak terkira. Marilah sejenak kita menikmati kisah seseorang yang telah merasakan lezatnya mengucapkan kata Allahu Akbar dalam sholatnya. Dialah Abu Ja'far Al-Qamadi. Dialah Abu Ja'far Al-Qamudi. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Al-Qayrawani sedang menjenguk Abu Ja'far Al-Qamudi, tetapi waktu itu Abu Ja'far sedang sholat dan memperlama sholatnya. Al-Qayrawani pun menantinya dengan duduk lama. Ketika sudah selesai dari sholatnya, Al-Qayrawani berkata kepada Abu Ja'far, "Wahai Abu Ja'far, insya Allah dengan keletihan dan pembebanan yang kurang dari ini sudah mengantarkan dan menyampaikanmu pada tujuan dan harapan." Tapi Abu Ja'far justru menimpali dengan mengatakan, "Wahai orang yang miskin, seandainya engkau mampu merasakan manis dan nikmatnya Allahu Akbar, kamu tidak akan terasa lelah karena banyak membacanya. Aduhai, betapa indahnya."